Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nats renungan hari ini Kamis 29 September 2022 dari kitab Amsal pasal 14 ayat 31. Siapa menindas yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah kalimat bahasa Latin yang mengatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Pengertian ini dapat juga kita artikan manusia yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, cenderung menekan atau menindas yang lebih lemah darinya. Namun nas renungan hari ini mengingatkan kita semua bahwa jika kita menindas orang lemah, dikategorikan menghina penciptanya. Tentu yang dimaksud pencipta adalah Tuhan. Perilaku terhadap orang lemah, orang kecil, atau orang yang tidak mampu adalah gambaran sikap dan perilaku kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Bisa kita bandingkan dengan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jika kita melakukan yang tidak baik kepada salah seorang yang hina atau yang lemah, kita juga telah melakukannya kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan nas hari ini, menindas orang lemah sama dengan menghina penciptanya, yaitu Tuhan. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang lemah, orang miskin, yang hina, itu juga adalah seperti melakukan yang baik kepada Tuhan Penciptanya. Dalam nas renungan hari ini disebut, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia atau memuliakan Tuhan. Sejalan dengan itu juga diingatkan penulis kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan, tentu Tuhan akan membalaskan atau membayarkannya untuk kita. Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia, maka Ia akan bersegera membalaskan kebaikan yang kita lakukan. Memang Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik dalam hidup kita, dan yang kita lakukan itu pun sebenarnya tidak sebanding dengan kebaikan yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Namun demikian, Tuhan tetap akan membalaskan kebaikan yang kita lakukan. Lewat renungan hari ini kita diberikan pemahaman baru, walaupun sebenarnya pemahaman itu sudah dari dulu, bahwa memuliakan Tuhan itu tidak hanya lewat nyanyian pujian atau lewat ibadah dengan melipat tangan, tetapi memuliakan Tuhan juga ada kalanya lewat membuka tangan, yaitu dengan peduli berbuat kepada orang yang lemah, orang yang miskin, atau orang yang tidak mampu. Melakukan hal itu dengan tulus adalah bagian dari memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya adalah untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti yang ditulis kitab Yohanes 15 ayat 16. Tujuan Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ingin supaya berkat yang kita terima dapat dinikmati orang lain, terutama orang-orang yang tidak mampu, orang yang hina. Sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, bapa orang percaya, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Demikian juga seruan itu
disampaikan kepada kita orang percaya di sepanjang masa bahwa Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Demikian juga kesaksian orang percaya lewat syair buku ND HKBP nomor 467 ayat 2. Sai ramoti marohaku asa boi gohanmu au. Sai mabaor mapasu-pasu nang marhiti sianau. Inganamu rohanami todimi manggohi. Pake dohot ngulunami gabe ula-ulami. Saudara-saudara, mari dari hari ini kita melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, terutama kepada orang yang hina, yang miskin, yang tidak mampu, sebagai jalan memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya untuk menghinanya. Amin.